Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada momen dalam video lawasnya Kang Deddy waktu berkunjung di kantor Basarnas waktu menjadi bupati atau anggota dewan di sana, ketika beliau berdebat dengan salah satu karyawan di situ begitu. Dan ini menjadi cerita yang berbeda sekarang. Dari pengalaman itu Kang Deddy memanggil langsung sekarang ketika sekarang menjadi gubernur. Bagaimana sih sebenarnya kinerja dari Basarnas ya, yang dimana banyak sekali kejanggalan yang terjadi di situ begitu ya. Tapi yang menjadi dilema adalah ketika sekarang Kang Deddy yang salah satu pengurus Basarnas adalah mantan dari gurunya begitu. Ini menjadi hal yang sangat dramatis mungkin semeton ya yang dialami oleh Kang Deddy, di mana kalau dilihat dari lembaganya ada masalah, tapi yang di sana adalah ada salah satu mantan gurunya begitu ya. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Ya kategorinya amilin kan Pak. Kan pimpinan tuh berarti amilin penyelenggara. Ada juga yang hasil audit tertentu itu tidak dipublikasikan. Ya artinya gini. Oke, dari 50 miliar biaya amilinnya berapa? Secara normatif 12,5%. 12,5%. Berarti biaya amilinnya kurang lebih 7,5 miliar. 1 tahun betul. 7,5 miliar. Berapa pegawai? 50 Pak. 50 pegawai. Dengan standar mereka karena jebolan dari BJB, jebolan dari BNI yang profesional. Nah, amilin itu tergaji berapa? Paling minimal. Kan ini mah terbuka aja. Minimal yang paling besar berapa? Paling kecil berapa? Yang standar 4.500.000. Basarnas ya. Paling tinggi sekitar 10 juta. Segitu. kalau Pak Budi berapa? 10. Artinya itu untuk gaji amilinnya 12,5%. Ya standar lah, standar. Nah, Pak Sekda tahu nggak konsep amilin? Ini versi saya, nggak tahu versi Kiai. Amilin itu ASN dalam konsep zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu nggak mengut pajak Pak, yang dipungutnya zakat. Maka zakat itu dikelola di Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara Pak. Maka penyelenggara negara, Nabi dan semuanya itu adalah penyelenggara negara. Dia mengelola uang zakat itu untuk pemerintahan waktu itu. Itu loh Pak. Makanya, jadi Bapak kalau mau konsisten pada Islam, biaya ASN tidak boleh lebih dari 12,5%. Baru negara maju Pak. Kita 30%. Mahal-mahal tuh. Jadi beak duit negara teh ku ambilin. Kita ini kan ambilin kalau di betul kan nanti pakai takut saya salah nih. Kayak orang disangka iya we salah tafsir. Kita abdi itu protes Bapak kan di pidato Idul Fitri seperti itu. Itu benar. Makanya pertanyaan saya adalah Indonesia itu sudah bayar pajak, sudah bayar retribusi, bayar zakat, infak, sedekah. Kunaon teu makmur-makmur iroh. Sabab duit naku amilin dicokot. Lu deui. Pendidikan. Amilin tuh ini kita penyelenggara negara. Punya sumbangsi. Kita ingin punya hubungan emosi antara yang diberi dengan memberi. Ya oke, kita udah ngumpulin zakat ya. Tapi kan kita tidak tahu zakat itu di mana saja, pada siapa saja, kan Anda tidak tahu. Untuk itu saya minta Pak Sekda, seluruh pegawai Pemprov yang bayar zakat harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakan. Saya pengen ada judulnya nanti. Si A dipotong bayar zakat. Zakat si A ini beruntukan untuk A. Lokasinya di sini, nama penerimanya ini. Si B ini, lokasinya ini, nama penerimanya ini. Sehingga suatu saat dia bisa berkunjung ke situ, kemudian oh ini orang yang dibantu oleh zakat saya. Saya pengen begitu. Sama dengan uang pajak saya pengen begitu. Kalau enggak, kita curiga terus, potong zakat, potong zakat. Dan saya nggak mau dibilang ini bantuan gubernur, bukan, saya bilang bukan bantuan gubernur, ini bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, dan bukan dari bajisnya, ini adalah dari pegawai Provinsi Jawa Barat yang dipotong dalam setiap bulan. Dengan satu catatan, tidak boleh uang itu digunakan untuk kepentingan politik. Clear saya, dari dulu saya nggak pernah. Kenapa? Zakat Pak, zakat umumin, dan nanti harus per unitnya, nanti sistem manajemennya harus lihat, makanya dijelasin. Saya bilang amilinnya berapa? 12,5%. Oke, nggak boleh lagi tambah dana operasional. Tapi kalau kurang, amilinnya naikin aja, nggak ada masalah, asal sesuai aturan. Nggak boleh lagi. Jangan sampai sudah dapat dana amilin dikasih bantuan operasional dari provinsi, nggak boleh. Ini penting, karena Pak,
Saya nggak mau politisasi di situ. Pak Dedi kelihatan santrinya. Ciri kesantrian Pak Dedi, zakat aja dikasih biaya operasional 50 miliar. Dari mana santri dasarnya itu? Saya ingin dikatakan Pak Dedi santri mengajarkan syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat gak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun di rumah sakit tulis surat buat gubernur. Terima kasih Pak, saya sudah sampai pada puncak pengobatan yang tertinggi di rumah sakit ini. Saya lihat saldo argo rumah sakit sudah mencapai 120 juta, 130 juta. Tetapi ternyata rupanya penyakit saya sulit disembuhkan. Dan saya harus menyebut takdir kematian ini dengan penuh kebahagiaan. Karena negara sudah hadir. Pada saat saya sakit, saya doakan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, dokter dan para medisnya bahagia dan keluarganya sejahtera. Izinkan saya menghadap Allah dalam keadaan bahagia karena negara ngurus saya. Keren. Bisa. Tanggal 17 ada bayi kembar siam, guru honorer di Tasik, dioperasi dengan biaya 1 miliar rupiah free dari Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya berkomunikasi dengan menteri. Selesai Pak. Penting. 1 miliar dari mana? Sudah. Ini penting Pak. Oh, negara hadir. Oh, provinsi hadir. Oh, menteri hadir. Oh, negara hadir. Negara hadir. Ini pemimpin kemarin yang dibilang syirik begitu ya, yang dipertanyakan keislamannya begitu. Tapi dalam tingkah laku tidak dilakukan selama ini memang bagaimana mencerminkan seorang pemimpin yang sangat idam-idamkan oleh masyarakat begitu ya, ketika memang beliau selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Jadi Pak, apakah masih kita mempertanyakan bagaimana keislaman dari Kang Dedi begitu ya? Karena apa yang dilakukan sekarang banyak yang membantu orang, banyak video-video di sana yang bagaimana beliau langsung masuk di tengah masyarakat yang membutuhkan. Apakah masih layak kita pertanyakan begitu, di samping di sana orang berteriak-teriak tentang bagaimana kita harus menjalankan syariat Islam dengan baik, tapi di kiri kanannya masih ada orang yang kelaparan, tidak mau memberi bantuan dan sebagainya ya. Dan yang menarik semeton ya, ketika saya kembali ke video dulu Kang Dedi di mana beliau ada bersih tegang dengan salah satu pegawai mungkin di sana, pegawai Basnas ya, yang dimana sempat mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya tujuan dari Basnas di samping ada orang yang kelaparan, yang membutuhkan dan sebagainya. Ini menarik juga untuk kita respon ya. Ini dia videonya. Ini yang benar siapa aja? Kok nyari yang benar? Ini kan bukan urusan nyari yang benar, nyari manfaat. Jadi gini, di PMA 52 peraturan Basnas itu, kalau orang Garut itu nggak bisa diberdayakan, cuman bisa masuk ke satu asnaf, yaitu disuruh pulang. Pak, Dan udah disuruh kalau pulang. nolong orang jangan bicara aturan. Gimana sih Bapak ini? Nolong orang tuh jangan bicara aturan, bicara kita sebagai manusia. Kalau bicara aturan, orang dipisahin oleh aturan. Ini kan urusan manfaat. Kan juga nggak usah marah sama saya. Tuh, Iya, saya kan saya hanya nggak nolong marah. orang. Saya nggak Nolong marah. orang, ya saya nolong orang ya. Kebetulan orangnya di sini ya saya tolong. Masa saya bilang mau dibilangnya di kantor apa? Karena kantornya di area kantor Basnas. Ini gedung doang kan, jadi tidak hanya Basnas. Nah, terus? Lalu mestinya kalau orang terlantar dan anak yatim kan mestinya urusan negara. Oh Urusan iya, Basnas. kan saya nggak, kenapa komplain sama saya? Saya kan tidak bawa-bawa Basnas. Kan saya tidak bawa-bawa Basnas. Saya hanya bilang terlantar di halaman kantor Basnas, kan gitu aja. Udah disuruh pulang, udah dikasih uang. Ini juga udah dikasih modal. Ini juga kasih yang bangunin modal Basnas. 1,5 juta sekian tahun yang lalu. Tiap bulan dia yang bayar listrik, bayar PAM, Basnas yang bayar 500 tiap bulan. Ya Basnas juga kan bukan dana bapak, dana umat. Lurahnya juga di Enggak gini Basnas Pak. itu. Ya terserah kenapa bapak komplain sama saya. Kan bapak punya aturan nggak bisa bantu. Ya nggak apa-apa, kan mau saya bantu, saya beresin. Iya. Nah, terus apa bapak komplain sama saya, masalahnya apa? Iya, artinya begini, Hah? mestinya kan kemarin di YouTube Hah? Apa? Kang Haji itu tidak begitu. Harusnya gimana? Tabayun dulu. Tabayun gimana? Lah hak saya loh Pak.
Saya kan hanya bercerita, ini ada orang terlantar di halaman kantor Basnas. Terus Bapak kenapa marah sama saya? Saya tidak marah, cuman ada aturan juga di Basnas. Ya terus apa hubungannya aturan itu dengan saya? Kan Bapak gini loh, kalau Bapak keberatan, saya bilang ada orang terlantar di halaman kantor Basnas, Bapak bikin posting aja, klarifikasi langsung. Iya, nanti orang minta kesediaan Kang Haji, orang Basnas Pusat mau nemuin Kang Haji untuk klarifikasi. Saya masa orang berbuat kebaikan dilarang sama Basnas? Tidak ada. Sebenarnya gini, Basnas ini kan dulu yang bangun juga kan. Nah terus? Dulu kan di trotoar. Ini Basnas yang bangun. Kan Terus masalahnya apa? Kan gak ada masalah apa-apa toh? iya, tetapi saya juga ditelepon sama Basnas Pusat Nah, untuk terus? mengklarifikasi itu. Karena Basnas juga kan ada aturan kalau untuk membangun. Ya kan nggak, ke saya mah nggak ada kaitan sama Basnas. Saya mah lihat ini kumuh, seharian mereka nggak laku jualan, mampir. Saya mah kan orangnya refleks. Pasti diberesin, terus di samping Basnas ada orang tidur. Gantung-gantungin baju di tembok. Itu sudah disuruh pulang karena memang peraturan di Basnas seperti itu, Kang Haji. Basnas Peraturan ya? apa? Ada aturan di Basnas bahwa memang dia itu orang Garut masuk ke Ya gini, Stabil. kalau bicara umat Islam, masyarakat kan kita nggak bicara wilayah. Orang terlantar di sini ya kalau disuruh pulang harus dibekelin. sudah dibekelin, 100. lah iya emang peraturan di Basnasnya begitu, nah daerah Ya kita dia. kan makanya kan saya nggak ngomongin Basnas, nggak ngomongin Tetapi peraturan. di situ juga Basnas juga merasa ini yang benar siapa aja. Kok nyari yang benar? Ini kan bukan urusan nyari yang benar, nyari manfaat. Jadi gini, di PMA 52 peraturan Basnas itu, kalau orang Garut itu nggak bisa diberdayakan, cuman bisa masuk ke satu asnaf, yaitu disuruh pulang. Ya. Pak, Dan udah disuruh. kalau nolong orang, jangan bicara aturan. Gimana sih Bapak ini? Nolong orang tuh jangan bicara aturan, bicara kita sebagai manusia. Kalau bicara aturan, orang dipisahin oleh aturan. Ini kan urusan manfaat. Kan juga nggak usah marah sama saya. Hanya Nggak nolong marah. orang. Saya nggak Nolong marah. orang, ya saya nolong orang ya. Kebetulan orangnya di sini ya saya tolong. Masa saya bilang mau dibilangnya di kantor, di kantor apa? Kan kantornya di area kantor Basnas. Ini gedung doang kan, jadi tidak hanya Basnas. Nah, terus? Lalu mestinya kalau orang terlantar dan anak yatim kan mestinya urusan negara. bukan Oh urusan iya. Basnas. Kan saya nggak, kenapa komplain sama saya? Saya kan tidak bawa-bawa Basnas. Kasih modal 1,5 juta sekian tahun yang lalu. Tiap bulan dia yang bayar listrik, bayar pam, Basnas yang bayar 500 tiap bulan. Ya Basnas juga kan bukan dana bapak, dana umat. Nah itu jadi ada aturannya juga di Enggak gini Basnas Pak. itu. Ya terserah kenapa bapak komplain sama saya. Kan bapak punya aturan nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa, kan mau saya bantu, saya beresin. Iya. Nah, terus apa bapak komplain sama saya, masalahnya apa? Iya, artinya begini, Hah? mestinya kan kemarin di YouTube Apa? Kang Haji itu tidak begitu. Harusnya gimana? Tabayun dulu. Tabayun gimana? Lah hak saya loh Pak. Saya kan hanya bercerita, ini ada orang terlantar di halaman kantor Basnas. Terus bapak kenapa marah sama saya? Saya tidak marah, cuman ada aturan juga di Basnas. Ya terus apa hubungannya aturan itu dengan saya? Kan bapak gini loh, kalau bapak keberatan, saya bilang ada orang terlantar di halaman kantor Basnas, bapak bikin posting aja, klarifikasi langsung. Iya, nanti orang minta kesediaan Kang Haji, orang Basnas Pusat mau nemuin Kang Haji untuk klarifikasi. Saya masa orang berbuat kebaikan dilarang sama Basnas? Tidak ada yang melarang. Kang Loh Haji. kenapa komplain bapak? Halaman kantor Basnas, bapak bikin posting aja, klarifikasi langsung. Iya, nanti orang minta kesediaan Kang Haji, orang Basnas Pusat mau nemuin Kang Haji untuk klarifikasi. Saya masa orang berbuat kebaikan dilarang sama Basnas? Tidak ada yang melarang. Kang Loh Haji. kenapa komplain bapak? Bapak kenapa komplain? Saya tidak komplain, cuman di Basnas itu ada aturan. Harusnya jangan ngomong aturan, Pak. Bapak itu harusnya
ikut membantu. Lo Saya udah orang bantu. gimana? Saya udah bantu. Bukan Bapak yang bantu kok, itu dana umat kok. Lah iya, dari artinya kan Basnas ya tante. Bukan, Basnas ya tante. Bapak dapat dana double loh, Pak. Itu kan Basnas ya. Bapak dapat dana Basnas, Bapak juga dapat dana rutin dari Pemda. Lah, karena memang di Undang-Undang 23-nya begitu operasional. Sebagian rutinnya kasihin ke umat. Jadi ngasih itu jangan hanya di Basnas. 23 2011 itu dana operasional itu hanya untuk operasional. Operasional kan Basnas. masuk ke saku Bapak sebagian, kasihin sama mereka. Bapak ini harusnya terima kasih sama Saya saya. terima kasih. Kan makanya saya datang ke sini itu berterima kasih. Harusnya Tetapi terima ada aturan Basnas kalau mau dibangun permanen itu harus pakai di tanah sertifikat sendiri, itu aturan Basnasnya. Pak, Jadi, ini itu kan yang aset menghalangi Pemda, Pak. saya. Iya. Itu kan aset Pemda. Saya kan tidak akan bikin permanen, saya hanya ganti aspek sama genting. Dibikin indah tempatnya, lingkungannya nggak kumuh begini. Ya, Kan Bapak ngantor di sini. makasih. Bapak ngantor di sini, keluarga Bapak hidup dari sini. Cintai tempat ini, Kakak. Jangan ngomong aturan, harusnya Bapak begini dong datangnya. Kalau sebagai tokoh umat, Pak Haji terima kasih ya, udah dibantu. Mohon maaf saya terikat oleh aturan, nggak bisa bantu kayak Pak Haji. Gitu dong, Pak. Oh, nah berarti saya ngomong gitu. Jadi jangan kaku ngomong aturan. Gimana? Orang nanti Bapak ada orang meninggal di depan kantor Bapak. Terus Bapak ngomong aturan. Loh ini Kalau orang aturannya nggak meninggal bisa. itu dinas sosial selama ini selalu dibantu oleh Basnas sampai Nanti Bapak ada orang meninggal di depan kantor Bapak. Terus Bapak ngomong aturan. Loh ini Kalau orang aturannya nggak meninggal bisa. itu dinas sosial selama ini selalu dibantu oleh Basnas sampai 3 orang misalnya harus dikuburkan. Itu minta ke Basnas. Mestinya itu kan aturannya mestinya pihak terkait. Iya Pak. Tetapi Kan Basnas juga kan didapat paling banyak dari pegawai Pemda. Iya makanya Baru sih. dibantu selama Jadi ini. Bapak jangan merasa ngelola dana sendiri, itu dana titipan kok dari Itu para ada pegawai aturannya. Pemda. Saya tidak pernah mengelola dana sendiri, Kang Gimana Haji. sih? Saya sesuai aturan karena memang di Basnas itu juga ada aturan. Iya, mangga terserah Bapak. Saya mah nggak ada kaitan dengan Basnas. Saya hanya bantu orang. Ini kumuh mau saya beresin. Mohon gitu aja. mangga, terima kasih. Harusnya jangan. Ini aturannya begini, aturannya harus begitu. Cuman saya karena terikat sama aturan, jadi dan saya udah bantu. Ini juga Basnas yang bikin gitu loh. Ya terus kenapa? Gak apa-apa kan saya Basnas bikin, saya perbaikin. Iya, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Cuman kan saya ditegur sama Basnas pusat. Ini yang benar gimana? Jadi kan Ya nggak apa-apa. jadi Kalau rame. ditegur ya nggak ada masalah. Jadi Terus rame kan? kalau jadi rame masalahnya apa? Kan nggak rame. Siapa yang rame? Di komentar juga nggak ada nyalahin Basnas kok. Coba lihat komentar YouTube saya, nggak ada nyalahin Basnas. Komentarnya hanya mendukung aja. Berbagai tempat, di Cirebon, di Cianjur, dimanapun. Saya kalau setiap lihat sesuatu yang harus diberesin ya saya beresin. Bapak kan kenal saya orangnya refleks dan cepat. Pasar aja kita beresin. Gitu loh. Pengemis aja rentenir terlibat lenter, saya beresin gitu loh. Enggak terikat di sini, di mana saja. Saya mampir dimanapun, berhenti dimanapun, ada sesuatu yang harus saya beresin, sekemampuan saya beresin. Kan kalau beresin itu nggak usah pakai aturan, Pak. Beresin. Kan nggak usah pakai aturan, pakai kepekaan. Jadi saya nanya, Bapak beresin kain-kain itu, Pak? Ini beresin ini, Bapak harus pakai aturan nggak? Dari segitu sebetulnya ya, apapun yang menjadi permasalahan sekarang, memang dana umat itu harus dikembalikan ke umat sebenarnya ya. Tapi yang terjadi entahlah sebetulnya ya. Hingga benar juga sebenarnya kalau kita lihat dari pemotongan selain 2,5%, pemotongan pajak, pemotongan ini seharusnya masyarakat dan rakyat harus sejahtera begitu ya. Tapi jangankan dana itu ya, ada cerita kemarin dana untuk pembuatan Al-Quran saja dikorupsi. Itulah negara kita, tidak dinamakan Wakanda kalau tidak seperti itu. Itu semua teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.